Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Bioteknologi Farmasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri, Sarah Delvi Lopung, dengan NIM 23080300027, dan teman-teman saya. Saya Adela Isi Kapita Hati dengan NIM 2308030014. Dan saya Triska Ayu Carolina dengan NIM 2308030011. Di sini jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Ekspresi GNPR1 melalui induksi ketahanan tanaman padi terhadap Xanthomonas oryzae, Patovar oryzae menggunakan Glycinibacillus sphaericus dan asam salisilat. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa bakteri endofit dan asam salisilat dapat membantu memicu ekspresi GNPR1 yang kemudian akan meningkatkan daya tahan padi terhadap hawar daun bakteri. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode. Nah, pada penelitian ini digunakan metode reverse transcription PCR untuk melihat ekspresi gen PR1. Nah, langkah pertama, RNA itu perlu diubah menjadi cDNA pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya dilakukan tahap predenaturasi pada 90 derajat Celcius selama 5 menit untuk membuka helix DNA. Nah, berikutnya masuk pada inti PCR yang terdiri sebanyak 39 siklus. Nah, setiap siklus ini dia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama denaturasi pada 94 derajat Celcius selama 30 detik, lalu annealing pada 55 derajat Celcius selama 30 detik, dan ekstensi pada 72 derajat Celcius selama 1 menit. Ini untuk memperpanjang DNA target. Nah, selama 39 siklus selesai, ada tahap final ekstensi di 72 derajat Celcius selama 7 menit supaya semua fragmen DNA yang belum lengkap itu bisa terselesaikan. Terakhir, reaksi didinginkan pada suhu 25 derajat selama 4 menit. Nah, dengan primer yang digunakan, target amplifikasi gen PR1 ini berukuran sekitar 523 base pair. Nah, hasil PCR ini kemudian dicetak menggunakan gel agarosa 1% yang direndam dalam larutan buffer TAE. Nah, fungsi gel ini seperti saringan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Nah, setelah DNA PCR ini dijalankan di gel dengan listrik, fragmen akan bergerak sesuai ukurannya, di mana yang kecil itu dia bergerak lebih jauh, sedangkan yang besar itu dia akan bergerak lebih lambat. Nah, untuk melihat hasilnya, gel diamati di bawah sinar UV. Jika PCR berhasil, akan terlihat pita DNA berukuran sekitar 523 base pair sesuai target gen PR1. Nah, Next. selanjutnya hasil penelitian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya di sini bisa dilihat di gambar ini. Pada gambar A itu merupakan gambar kontrol di mana daunnya itu terlihat rusak parah dan warnanya itu agak kekuningan. Sedangkan gambar B itu merupakan perlakuan dengan endofit L dan di sini ada terjadi peningkatan perbaikan pada daunnya yaitu warnanya sedikit lebih berwarna hijau. Kemudian yang gambar ke C itu merupakan perlakuan dengan asam salisilat itu sebanyak 10 milimolar dan di sini terdapat ketahanan meningkat dan gejalanya itu gejala hawar dari tanaman padi ini berkurang dibandingkan kontrol yaitu atau di gambar A. Sedangkan pada gambar D itu merupakan kombinasi antara bakteri yang digunakan yaitu L. sphaericus dan ditambah dengan salisilat sebanyak 10 milimolar. Dan di sini dapat dijelaskan di sini di jurnal ini bahwa di gambar D itu merupakan hasil terbaik sehingga gejala hawar itu paling ringan. Dan di sini ada pun keterkaitannya dengan bioteknologi farmasi berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan. Yang pertama, identifikasi target molekuler. Pada penelitian ini mengidentifikasikan gen PR1 yaitu target utama untuk meningkatkan respon imun yang ada pada tanaman padi. Dan dalam bioteknologi farmasi itu konsepnya serupa, digunakan untuk mengidentifikasi gen dan protein yang berperan dalam suatu penyakit. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan mikroorganisme dan senyawa alami. Pada penelitian ini digunakan senyawa alami yaitu asam salisilat untuk memicu respon pertahanan tanaman yang mirip dengan pendekatan pada farmasi, di mana mikroorganisme itu seperti bakteri probiotik atau senyawa bioaktif itu dari sumber alami bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga pendekatan yang sinergis. Dari sini sudah dijelaskan
dijelaskan juga oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa kombinasi antara L. sphericus dan asam salisilat ini memberikan hasil yang lebih baik daripada aplikasi secara tunggal atau aplikasi secara satu-satu atau sendiri-sendiri. Dan juga di sini strategi pendekatan sinergis ini digunakan dalam pengobatan kanker atau infeksi HIV, di mana kombinasi beberapa obat itu bekerja secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping dari pengobatan atau terapi yang dilakukan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Terima kasih.